dugaan penipuan. Oke. Gitu, karena saya sebagai brand ambassador tidak dibayar oleh mereka, kewajiban aku sudah kulakukan. Jadi tidak ada perusahaan di dalam situ. Jadi orang pribadi dua orang, dua individu, subjek hukum individu dengan Mbak Angel sebagai. Makanya kita Aku juga nanya. berindikasi ini memang sudah ada rencana-rencana yang boleh dibilang ini rencana jahat, mempergunakan artis untuk dipakai mengambil keuntungan. Kenapa harus aku sih? Oh udah brand ambassador aja, karena kan saya memang nggak ngerti ini kan. Oh iya, saya di belakang layar karena saya ini istri seorang aparat. Saya masih WhatsApp dia karena waktu itu kan saya kaget ya. Setelah saya udah lapor polisi, saya baru inget nih, lah kan terakhir kali kita udah ngobrol di kafe, kita baik-baik foto. Tapi kok saya waktu itu nge-tag dia, kok nggak bisa, kamu hapus Instagram ya? Saya nggak hapus, cuma saya unfollow Anda. Kan saya bingung ya, yang dirugikan siapa? Yang ini kok di-unfollow saya? Kan saya bingung, berarti pertemuan terakhir kemarin yang kamu ngomong itu berarti cuman lawakan dong. Akal sehatku berpikir akhirnya begini, lah saya aja brand ambassador dihianati, gimana orang lain? 3, 2, 1, close the hordeng. Hordeng. 3, bukan wanita itu ya. 3, 2, 1, close the hordeng. Pembeli listrik nih kayaknya kan. Please, 3, 2, 1, close the hordeng. Mana nih hordengnya? 3, 2, 1, close the hordeng. Oh ya, nyala. Oke, ada Angel Elga yang saya nggak tahu nih, yang dituduh melakukan penipuan apa justru menuduh ditipu. Ini lagi-lagi Tuti, tukang tipu. Ini seperti lagu saya. Tahu kan lagu saya? Yang mana ya? Tuti, Tuti, tukang tipu. Oh. Kita lihat, ingetin dikit nih referen ini. Tuti, Tuti, tukang tipu. Tuti, Tuti, si tukang tipu. Uang orang lo settingin, barang orang lo cokolin. Tipu orang kanan kiri, berpalsu lo bilang asli. Oh ada ya? Betul. Ya udah abis ini aku Google ya. Langsung Google. Terus aku lihat klipnya udah ada kan? Udah ada dong. Ya udah kita promo di sini. Tuti. Punya channel sendiri. Iya. Tuti, tukang tipu ya. Tukang tipu. Dan sekarang bersama pengacaranya Bang Deo, Deolipa. Mas Mas Deolipa. Deolipa. Mas Deolipa ya. Deolipa. Mas Deolipa ini berarti pengacara ya? Pengacara, Sarjana hukum dong. sarjana hukum, Lulusan mana kalau udah tahu, Mas? Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Luar biasa. Masih Wih. marchnya? Universitas Indonesia. Universitas kami cukup. Oke. Sama ya. Benar. Yang ngaku-ngaku. Satu Iya. frekuensi ya. Satu frekuensi ya. Soalnya kan sekarang kita sebagai alma mater harus Betul, bangga. Gimana kita sekolah dulu. Betul. Jangan sampai di mana sekolahnya? Nggak ngaku. Betul. Atau nggak jelas dari mana. Betul. Kan itu yang berbahaya. Benar. Makanya Iya. sebagai pengacara juga kita harus hati-hati. Benar. Karena kita bawa alma mater. Benar. Jadi jangan sampai kita nggak sopan atau bagaimana atau aneh-aneh, Melanggar berbahaya. kode etik. Kode etik Advokat. yang malu kita, yang malu juga Alma maternya. Wih. Benar. Jadi Bang Puya dari alma mater UI juga UI kan, juga sama dong. juga FISIP UI. Visip UI saya. Nah, Fakultas Fakultas Hukum. Cuman beda di selang sama Psikologi. Fakultas Psikologi ya. tenang aja. Saya juga psikologi juga. Oh, double kuliahnya. Kuliah double. Oh, luar biasa. Fakultas Psikologi UI 93, Iya. Hukum 91. Saya dulu punya gebetan juga anak Ada hukum. di anak hukum. Di psikologi ada Mbak. Mbak Astrid mana Mbak Astrid? Psikologi belum pernah pacaran. Oh, belum pernah psikologi. ya. Hati-hati, Anak jangan. sastra pernah, iya kan. UI mah semua udah. Gila Semua ya. fakultas saya udah membuka Menjalan, cabang. membuka cabang. Ini kalau dua buaya lagi ngomong nih, Oh iya, sampai lupa nih ada berita apa nih kan seru ya. ya kalian ya. Nah, Mbak Angel Elga ini lagi heboh katanya. Ini saya bingung nih. Mbak Angel yang dituduh melakukan penipuan apa justru Mbak Angel yang merasa ditipu? Aku yang melaporkan mereka karena merasa ada indikasi. Indikasi dugaan berarti ya? Dugaan penipuan. Oke. Gitu, karena saya sebagai brand ambassador tidak dibayar oleh mereka, kewajiban aku sudah kulakukan seperti kayak promo, launching, photoshoot, bikin video, apa segala macam sudah saya lakukan, tapi mereka tidak memenuhi kewajibannya. Oke. Terus sebelum pre-sale saya diminta untuk bergabung untuk membeli token mereka juga. Oke, yang tunggu. pada- Ini perlu saya potong dulu nih. Iya. Jadi saya bingung. Ini kan berhubungan dengan kripto berarti ya? Betul. Dengan token. Betul. Oke, dengan token. Jadi gini,
token adalah seperti ya kayak kripto, koin gitu Iya. kan ya. Kayak koin, Iya. kayak token gitu. Mbak Angel itu yang membeli token terus merasa ditipu, apa justru gimana sih? Dua-duanya. Dua-duanya. Bukannya kalau nggak salah tokennya itu adalah namanya token Angel Elga ya? Iya, tapi Iya. kan aneh ya kalau Iya. saya ini sebagai brand ambassador malah disuruh ikutan juga beli pre-sale, tapi begitu beli saya bingung dong. Aplikasinya mana? Mau ngecek dong namanya uang kita masuk 100 juta, dimainkan seperti apa, larinya kemana, kan saya perlu tahu dong, ya kan, apakah ini untung, apakah market ini turun atau naik, paling nggak ada laporan gitu. Nah selama saya masuk itu, uang itu sampai sekarang saya minta aplikasinya tidak diberikan. Oke, sebentar saya balik lagi. Duh, token nama Angel Elga ya? Angel Elga. Angel Artinya kan kalau kita berpikir token Angel Elga, Angel token. Angel token, artinya orang berpikir tokennya kan punya Punya Angel gue. Elga. Betul. Orang beli karena melihat sosok Angel Elga. Sama Iya. kayak token asik, orang Iya. taunya Mas Anang gitu kan. Seperti itulah, Iya. kurang Iya. lebih ya. Nah, Per detik kalau nggak salah Kak, per detik udah laku berapa tuh waktu itu tuh? oh pre-sale itu adalah penjualan Pre-sale. sebelum listing ya. Sebelum listing. Iya. Oke, pre-sale tuh buat orang-orang yang Sudah tahu. sudah tahu atau teman-teman ya. Tuh, Iya. itu langsung sold out tuh per Oke. detik itu. Teman- Terharu loh, Satu aku detik sold out. sold out. Aku terharu kan, Oke. gila ternyata banyak juga ngefans sama aku gitu loh, Wak. Oke. Berapa token yang laku di pre-sale itu? Berapa ya Kak waktu itu ya? Mana sih orangnya? Dia yang tahu tuh. Oke. 300-an Tata. token. Tata, waktu pre-sale berapa token yang laku? 300 token. 300 something. 300 lah ya. Heeh. Sekian Kalau lah. di ya. rupiah, Second. 1 menit. 1 menit. In a minute laku 300 token lebih. Oke. Itu dulu pre-sale tokennya berapa harganya? 5,4 ya. 5,4 dolar, 5,4 rupiah. rupiah. 5,4 juta per 1 BNB. Oke. 5,4 juta token. 5,4 juta rupiah. 5,4 juta. Satu mata uang BNB-nya, currency-nya. Oke. Tapi mendapatkan 1 miliar, 1 BNB itu 1 miliar token Angel kan. Oke, jadi 1 BNB itu Nilai rupiahnya kalau kita beli itu 5 juta 5.400.000 itu mendapatkan 1 miliar. Oh, banyak banget 0,0-nya berarti ya. Oke, berapa rupiah yang didapatkan dari pre-sale itu pada saat itu? kali 300 kan tuh 5,4. 5,4 juta kali 300 coba lebih cepat. 300 1,5 miliar, 1,6 miliar ya. kurang lebih 1,6 Oke, artinya miliar. pre-sale itu udah terjual mendapatkan uang 1,6 miliar something Iya, ya. kurang lebih segitu. Oke, artinya pre-sale dalam waktu semenit ludes. Listing nggak nih token? Nah itu aku juga nggak tahu tuh. Kan biasanya kan habis pre-sale Tampak token itu listingnya. akan listing di exchanger mana atau di mana kalau di Indonesia kan ada toko kripto Iya. yang diakuin Iya. Bapepti gitu kan. Yang perusahaannya ya, Iya, dengan iya. mereknya ya. Ini ada nggak exchangernya? Kayaknya Ini enggak tidak deh. tampak ini. Kayak tidak Karena kami tampak. juga belum dapat. Iya. Nah, Sampai sekarang belum. orang kalau mau jual trading di mana? Aku juga mempertanyakan itu sama mereka sebagai BA nih supaya aku Iya. bingung kan, jangan-jangan nih ada indikasi nggak beres karena kan saya harus mempertanggungjawabkan kan namaku dipakai nih. Nah, aku juga mempertanyakan itu seperti Mas Uya ini nanya gitu ke mereka, mana dong laporannya apa yang sudah kalian kerjakan di project ini apa-apa gitu, listingnya bagaimana juga nggak ada laporan gitu. Pun sebenarnya untuk Oke. masuk ke wilayah kripto itu Iya. nggak mudah. Iya. Karena harus berperusahaan dulu kan. Berperusahaan kemudian ada developernya. Ada developernya, Developer. ada perusahaannya, ada developernya. Iya. Kemudian untuk masuk harus ada persetujuan dari kepala Bapepti. Oh iyalah, jelas. Ya, makanya ketika 1 minggu kemudian diiming-iming, kemudian 1 minggu kemudian launching, kemudian sudah terjadi posisi jual beli, kita pertanyakan itu. Oh, jual belinya di mana? Di Pre-sale tadi kan? Oh, pre-sale tadi. Iya pre-sale, kan? Oke. Iya kan? Ini maksudnya apa? Jual beli tapi belum ada 1 minggu nih, 1 minggu Dari dari dealing. dari dealing. Iming-iming 1 minggu, dealing 1 minggu, kemudian tahu sudah jadi. Bagaimana ketua Bapepti menyetujui ini? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh polisi. Oke. Ya, Oke. kira-kira gitu. Tapi kita sudah bisa menduga dari tendensi ini berkemungkinan ini ada dugaan penipuan. Oke, pertanyaannya, brand ambassador dibayar berapa? Apa bagi hasil? Tadinya di kontrak itu iya. 55%.
Mbak Angel dapat. Berarti Saya 55%, mereka 45. 45 gitu ya. Oke. Dengan nama Ternyata dipakai, oke ya, lah. Oke. ternyata mereka tidak pada saat Iya, iya, itu iya, mereka iya. tidak bisa memberikan laporan yang segala macam. Saya bilang ya udah Iya. kalau begitu Iya. kita nego ulang deh. Nego ulangnya seperti ini. Udah saya kan nggak tahu proyek kalian seperti apa, nggak tahu investor masuk berapa, apa mau ngitung 55% dari mana, ya kan? Oke, artinya dari presale aja harusnya udah dapat 55% dari Betul. 1,6 miliar Sudah ya. ada Iya nilai kan? lah ya dari transaksi. Dari ya. presale kan. Dari presale. Apalagi kok pas listing kan orang udah banyak yang beli lagi tuh. Betul. Iya kan? Nah, karena nggak ada laporan dari mereka, ini Iya. untung atau rugi, Iya. saya bingung dong 50% Iya, ini iya. gimana dapatnya gitu kan. Iya. Akhirnya saya bilang, oh gini aja deh, kalian 1 tahun bayar saya berapa? Oh, jadi akhirnya oke. Nego-nego, saya buka harga 3,6 Miliar per tahun. Miliar. Akhirnya mereka menego ulang, jangan deh ketinggian, oke berapa? Sebutlah angka 2 miliar, udah oke. Jadi nggak jadi bagi hasil lagi. Nggak jadi bagi hasil Nggak jadi lagi. 55%, Ini oke. tapi belum berubah kontrak. iya. Baru ngomong nih kita nih baru ngomong. Akhirnya dapatlah 2 miliar angka itu, oke. Tapi 2 miliar ini pun saya minta kontrak baru dong, karena harus rubah kontrak kan. Ini pun tidak terrealisasi, semuanya tidak ada. Jadi nggak sempat rubah kontrak. Nggak ada. Belum ada rubah Jadi kontrak. kontraknya masih bagi hasil 55%. 55%. Oke. Di situ Mbak Angel hanya sebagai tulisan brand ambassador Brand apa ambassador. namanya dipakai aja? Enggak, brand ambassador. Tulisannya di kontraknya. Brand Oh, ada ambassador. kontraknya ya. Ada. Oke. Jadi gini, Gimana, Pak? Bang Guya. Jadi di kontrak itu Mbak Angel ini sebagai pribadi, subjek hukum pribadi, dan si developer juga sebagai subjek hukum pribadi. Jadi tidak ada perusahaan di dalam situ di kontrak itu. Oh, jadi nggak ada nama nama PT, perusahaan tidak ada sama sekali. pihak keduanya Mbak Angel nggak ada? Tidak ada. Jadi orang pribadi dan pribadi. Orang pribadi dua orang, dua individu, subjek hukum individu dengan Mbak Angel sebagai individu. Aneh ya? Mereka Masa menyebut- bikin token nggak ada nama perusahaannya? Nah itulah, makanya kita Aku juga nanya. Iya. berindikasi ini memang sudah ada rencana-rencana yang boleh dibilang ini rencana jahat, mempergunakan artis untuk dipakai mengambil keuntungan. Keuntungan sehingga orang membeli Betul. token itu karena melihat nama Mbak Nama Angel. Mbak Angel, kan gitu. Itu baru satu indikator. Indikator kedua adalah bukan penipuan ya. Indikator kedua adalah Mbak Angel ketika pertama kali di drive untuk ikut iming-iming ya, bujuk rayu untuk ikut dijanjikan sebagai brand ambassador saja. Tapi ketika launching, Mbak Angel diminta untuk mengaku sebagai CEO. CEO. CEO, artinya sebagai pemilik. Oke, datang launching. Tiba-tiba dibikin drive cerita. Sebagai Ngakulah CEO sebagai ya. CEO. Oh, berarti dia udah membuat kebohongan publik dong. Betul. Dengan alasan Dengan memakai Mbak Angel sebagai sarananya. Tidak ada akte perusahaan yang tertulis Betul. bahwa Mbak Angel CEO nggak ada ya? Betul. itu juga aku mempertanyakan kenapa harus aku CEO, udah brand ambassador aja, karena kan saya memang nggak ngerti ini kan. Oh iya, saya di belakang layar karena saya ini istri seorang aparat, dia bilang Oh, gitu. dia bilang bahwa dia nggak mungkin muncul namanya karena istri aparat. Iya, betul. Aparat apa Karena nih? polisi lah. Aparat. Polisi. Oh ya, pokoknya oknum aparat lah, Mbak. Penegak hukum lah ya. Penegak hukum lah, Penegak penegak hukum, hukum ya, lah. ya. Nah, gitu. Jadi ini cewek nih berarti? Cewek. Cewek yang ngaku itu. Tapi pelaku Suaminya juga dua datang. nih. Iya. Dua nih, cowok dan cewek. Iya. Ini nggak suami istri kan? Ya. Kalau yang kontrak ini tidak kakak suami adik. istri. Kakak adik. Kakak adik. Kakak adik. Ya, kakak Adi ini bukan hubungan sama cewek tadi? Ah, cewek. Kakaknya cowok, Kakak cowok, adiknya cewek. Gitu kan, Ceweknya kira-kira. istri aparat tadi? Iya, Iya. kakaknya justru cewek. kakaknya Cewek yang istri Adik. aparat? Iya, istri aparat, dan adiknya yang itu juga yang kontrak dengan saya itu 2 orang Iya. itu. Oke. Intinya sebagai brand ambassador udah pernah menerima duit belum? Enggak, Sepeser pun? enggak sama Oke. sekali. Karena tadi kontrak yang 55% itu udah Bingung, disepakati aku nggak untuk... tahu ngitungnya juga dari mana Iya, kan, iya, iya. karena Karena nggak kan ada. dia bilang mau 2 miliar Iya, aja. iya. Iya. Nah, oke. Ya. Saya tanya, ini ada Lutfi Agizal kali ya, yang dia tuh paling ngerti soal token-token nih yang di Ya. sini nih. Oke, sebentar. Kita telepon. Dia tahu. Assalamualaikum, Vi. Waalaikumsalam. Vi, sorry gue lagi on cam nih sama Angel Elga dan pengacaranya. Mau nanya, atau pernah denger apa namanya? Angel token nggak? Pernah beli malah. Oh, pernah beli? Oh iya, bagus tuh. Oh, Lutfi pernah beli. Oke, waktu pre-sale apa waktu udah listing? Waktu udah di Dex, Oh, udah di Dex. Di mana sih di exchange-nya di mana? waktu pas di Pukoin aku ngambil ya. Pukoin atau pancake swap. Oh, Pancake Swap. Ya, ya. Oke, lo pernah beli. Oh, jadi udah pernah listing ya? Pernah. Oh, jadi soalnya Mbak Oh, Angel dia nggak nggak tahu. ngerti, malah udah pernah listing apa belum dia nggak ngerti nih. Nggak tahu. Di Dex kan sudah pernah diperjualbelikan. Oke, lo pernah beli? Pernah. Oke, kapan tuh? Gak lama bareng
itu berarti bulan apa ya Om ya? 2 bulan 3 bulan yang lalu ya? Bulan 3 bulan setengah yang lalu ya nggak salah ya. Oke. kurang lebih Oke, setahu lo developernya siapa itu? Setahu gue sih, aduh siapa ya namanya, lupa saya. Tapi aku pernah lihat ada amanya Mbak Angel. Iya. Oke. Nah sekarang posisinya masih ada di market nggak? Setahu aku sudah, ya masih, cuman udah itu sisa market cap-nya sisa $16 BNB doang. Aku udah kirim. Market cap-nya 16 BNB. Iya. $16 BNB. Jadi pasal rakpulnya masih belum ada. Oke, jadi masih ada di market nih. Tapi harganya 0,00000000000 Nol apa? $8. Oke. Oke. Ya udah, jadi intinya ada di udah di listing ya. Iya, intinya kan pernah ama kan? Mbak Angel pernah ama kan? Iya, pernah ama 1 kali, mereka minta saya ama. Pas ama udah di listing kan? Aduh, saya nggak tahu deh, cuman saya disuruh ini aja tuh. Kan saya waktu itu ama juga kan nggak lama kan, saya bilang saya pas lagi ada syuting kan. Cuman saya hi, udah saya cabut lagi. Saya nggak tahu juga ama apaan. Oke, jelasin sama penonton gue juga ama tuh apa, Vi. Ama itu ask me anything. Iya, Jadi, ask me. apapun yang kamu mau tanyakan kepada developer, kepada si pemilik perusahaan, sebagai developer token ya, kita bisa tanyain kayak utility-nya buat apa, ke depan mau di listing kemana, Oke. apa sih Angel token gitu. Oke. Ya. Nah, aku pengen tanya boleh nggak? Tapi ini aku mewakili investor ya, Boleh. investor yang pernah beli ya. Oke, boleh. Walaupun aku udah cut loss sih, Oke. pernah cut loss. Sebenarnya Mbak Angel itu tahu nggak sih nama Angel token menjadi sebuah token? Enggak tahu aku taunya cuman mereka mintanya sebagai brand ambassador untuk project mereka sebagai angel token, tapi maksudnya angel token ini dibikin apa tuh nggak paham akunya. Intinya nggak ngerti dunia nggak kripto ngerti, ya? nggak tahu dunia kripto. Oke. Padahal namanya tuh jelas banget Angel Elga token, kodenya Angel token. Nah, saya pikir Mbak Angel itu kenal dengan developernya, tahu apa sih yang mau dibuat dalam sebuah roadmap. Masa iya nggak tahu kalau misalnya namanya itu adalah jelas pure Mbak Angel Elga token itu. Nah, makanya itu yang membuat banyak orang membeli. Jadi kan ada trust social trust ya. Iya, untuk benar. nama besarnya Mbak Oke. Angel. Ini pengalaman juga sih ya, gue harus tahu nih besok-besok. Iya. Tiba-tiba setelah market dump parah dan crash, nggak tahu lah internal ada masalah kah atau ditinggal atau ditipu seperti apa, nama besar Mbak Angel Elga nih sekarang digantung nih. Iya, Gitu. benar. Padahal di saat masa jaya-jayanya Mbak Angel pernah menjadi orang yang ama ataupun ask me anything. Artinya ya gue bagian dari Angel Elga token loh, gue hadir untuk kalian nih ama gitu. Iya, Jadi iya. bukan orang memakai namanya Mbak tanpa seizin ataupun pembicaraan ataupun diskusi gitu kan. Ya itu yang membuat publik tahu bahwa ini adalah token besar nama Mbak Angel Elga seperti itu. Iya. Tapi ini Mbak Angel nggak tahu apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kan gini, Iya. harus diketahui juga, karena namanya tugas kita sebagai brand ambassador, kita kalau dikontrak satu brand, kita tuh harus mengikuti apa kemauan mereka kan. Iya. Ya, Uya tahu Apa lah. diperintahin apa ya dulu? Misalnya Angel, nanti ada ama ya, siap-siap ya. Dia udah tulisin tuh. Di briefing nggak? Di briefing, cuman saya bilang, aduh saya kalau jawab ini saya nggak paham nih, nggak apa-apa, yang penting Mbak Angel muncul aja. Dan saya bilang memang saya nggak punya waktu juga waktu itu lagi mau syuting apa film kan gitu. Saya bilang saya nggak punya waktu nih dan saya juga kan nggak ngerti. Ya udah Mbak Angel cuma say halo, say hi aja, abis itu udah cabut, udah seperti itu. Nah, saya harus melakukan kewajiban itu karena memang tugas aku sebagai brand ambassador harus melakukan itu. Contoh kayak launching, photoshoot, bikin apa segala macam. Bikin konten aja kayak edukasi itu aja kan aku kayak baca kayak ada biasa lah kayak prompternya lah gitu kan. Ada satu pertanyaan besar sih di teman-teman yang pernah aku baca. Oke, satu pertanyaan terakhir, Vi. Gimana, Vi? Apa nggak tahu kalau nama Angel Elga itu menjadi Angel token di dunia kripto? Dan apa iya seorang brand ambassador itu nggak tahu namanya digunakan untuk apa di dalam sebuah perusahaan itu? Kalau memang nggak tahu, berarti analoginya seperti ini.
Uya drink, ternyata drinknya adalah alkohol. Suatu saat dibilang pemerintah ini mengandung alkohol nggak boleh. Loh, saya kan nggak tahu. Oke, gimana Mbak Ija? Iya, kalau sebagai angel token tahu, cuman bagaimana kegiatan mereka saya nggak tahu. Mengoperasikan Udah gimana? mengoperasikan aku nggak tahu. Tapi di awal berarti memang tahu nama besar yang Mbak Angel bergabung dengan sebuah perusahaan sebelum terjadi masalah ya. Iya, Boleh tahu saya? di token itu tahu itu gitu. cukup sih, berarti artinya saat sebelum terjadi masalah Mbak Angel mengakui secara sadar dengan developernya bekerja sama. Setelah terjadi masalah ternyata baru tahu kita sebagai publik ternyata Mbak Angel sebagai brand ambassador. Iya. Oke, siap Vi. Thank you Vi. Oke. Thank you Vi. Thanks info Vi. Sama-sama. Thank you, Vi. you. Oke, thank you. Oke, jadi berarti udah listing ya. Iya udah listing. Dan Mbak Angel aja tadi nggak tahu Nggak berarti udah tahu. listing. Artinya, sekarang banyak orang-orang yang udah beli pas presale dan listing pasti. Betul. Tadi kan kata Lutfi, tadi Iya. udah di Pancake Shop atau di apa gitu ya. Iya. Nah, sekarang nasib tokennya jelas nggak gimana? Ngedam apa ngepam gitu kan? Nggak ngerti juga. Oke, kalau apa kan naik, kalau ngedam kan Iya, hancur bawah gitu. Kalau Aku dari cuma ceritanya kawannya Bang Uya, Hmm. itu ngedam dia. Iya. Makanya 0,0000 sekian. Oke. Ya. Tapi maupun ngedam, harusnya Mbak Angel tetap dibayar sebagai brand ambassador. Ya. Karena udah nggak perjanjian 55% lagi tadi kan. Betul. Oke. Mbak Angel mau hubungi mereka nggak? Udah, sebelum kejadian ini kan berkali-kali saya kasih kesempatan. Udah berkali-kali ketemu. Terus saya bilang, oke, kalau 2 miliar kalian memang masih keberatan, bayar per termin saya kasih juga. Udah sempat ada Ya. kesempatan buat negotiable gitu ya. Udah, hampir 5 kali lebih malah saya kasih mereka kesempatan. Nah, di gitu. dalam negosiasi tadi ada yang namanya janji-janji. Janji-janji. Janji-janji tinggal janji. Apa janjinya? Oh, nanti kita bayar. Nanti kita bayar. Ternyata janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Nah, Oh, luar biasa. kira-kira begitu. Nyanyi soalnya. Iya. Penyanyi nih? Nyanyi dong. Emangnya apa sih hukum psikologi nyanyi? Semua dia nyanyi, ntar lagi albumnya keluar. Ya, ntar lagi ya, mungkin albumnya keluar. Mungkin. Siap. Kebetulan. Iya. Luar biasa kan. Terinspirasi sama kasus ini kayaknya. Bener-bener. Ya. Abang ibaratnya Mas pengacara tapi juga merangkap juga Penyanyi. nyanyi, Penyanyi. tadi punya ilmu Psikologi juga. Psikologi. Hati-hati Makanya Kita kita bakal jadi saingannya Bang Rasman jangan-jangan nih. Oh, enggak. Enggak ya? Kita Kayaknya saingan kamu deh. Ya. Kamu bisa melihat ini Nggak, saya bukan saingan, itu menghipnotis. kesayangan saya. Oh ya. Enggak kan gini kalau Bang Uya kan Iya. pintar hipnotis. Iya. Jangan sampai saya dihipnotis, Bang. Oh enggak lah. Takutnya nanti saya malu sama ini senior-senior di psikologi UI kan. Oh iya. Habis kenapa? Malah lu kena gitu ya. Makanya jangan sampai kita terjadi begitu kan. Ya kita Iya, Ya, siap. gitu lah Sama-sama kira-kira. alma mater lah, Sama jangan alma saling mater lah, jangan saling mendahului mendahului ya. Iya, betul. kita selalu menjaga martabat masing-masing, Betul. Mas. Satu UI. ya Satu kan? UI, ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya Mas. Artinya sekarang udah ada upaya untuk menghubungi lagi mereka? Jadi waktu Telepon masih ada komunikasi? saya masih WhatsApp dia karena waktu itu kan saya kaget ya. Setelah saya udah lapor polisi, saya baru inget nih, lah kan terakhir kali kita udah ngobrol di kafe, kita baik-baik foto. Tapi kok saya waktu itu nge-tag dia, kok nggak bisa gitu kan? Terus saya Oh, tanya nge-tag baik-baik. namanya di Tag Instagram dia nggak di bisa? Instagram. Ya. Terus saya nanya dong dengan Polosnya. O-nya gitu ya. Kok kamu hapus Instagram ya? Saya nggak hapus, cuma saya unfollow Anda. Lah kan saya bingung ya, yang dirugikan siapa? Yang ini kok di-unfollow Kenapa saya? di-unfollow? Kan saya bingung, berarti pertemuan terakhir kemarin yang kamu ngomong itu berarti cuman lawakan dong. Iya. Sampai kamu unfollow saya itu salah saya apa unfollow saya gitu kan? Terus nada ketawa gitu. Saya bingung nih maksudnya Ketawanya apa ya? senyum, hahaha apa nih? Emot aja. Ha, Emotikonnya gimana? Coba kita kasih lihat. Kayak biar saya bisa peragakan. Iya. Itu yang ada ketawa ada air matanya, apa ketawa yang ada air liurnya, apa yang cuma gini doang gitu. Gue udah kangen nih sama dia udah lama Iya benar ya. Karena dulu kan kita apalagi waktu masalah sama mantan lu ya. Oh. Sampai ribut di program pagi-pagi PSCP ini. Gara-gara Mbak Angel Elga, acara gue dilaporin polisi dulu. Tapi kan rating lu bagus. Iya benar Iya bagus, kan? benar. Sampai ada orang pukul-pukulan di tempat gue gara-gara. Tapi kan rating Anda jebol. Tapi kan saya acaranya terancam ada orang pukul-pukulan. KPI. Oke. Mana ya? Ya, kita lihat nih. Ini emoticon macam apa. Jadi biar kita analisa sebagai. Iya, betul sebagai Iya. Saya psikolog. juga Ini waktu mempelajari juga janji-janji walaupun nggak pernah kuliah di janji psikologi. aja tuh janji-janji dia bilang mau transfer terus masih percaya nih terus Oke. ini ya. Yang ketawa saya mau lihat yang ketawa. Ketawanya ngeledek apa ketawa apa nih? Nah nih. Mengapa tanggal sebelum menghapus Hapus IG IG Anda. Saya nggak hapus IG, cuman saya Unfollow Anda. Udah gini-gini terus tahu tuh. Nah gimana ketawanya coba peragain. Tawanya gimana?
Oh, ketawa. Terguling-guling, cuma ketawanya terguling. pakai bukan emoticon lagi itu loh yang bisa gerak-gerak. Itu nah, ya. Yang ada keluarnya. Nah, Itu kalau berarti ngetawain Mbak Angel. Iya. kalau analisa psikologisnya itu memang menghina. Menghina, ngeledek gitu, Ngeledek. ngeledek. Nah, Iya. Analisa psikologisnya Kan begitu. bingung kan? Kita yang dirugikan, kita masih ajak komunikasi baik-baik. Maksud saya terakhir waktu saya udah laporin dia, maksudnya ayo deh saya masih kasih kesempatan lagi nih gitu kan. Apalagi kan dia seorang istri aparat gitu, jangan sampai ini gimana-gimana mempengaruhi karir suaminya. Iya. Saya masih berpikir seperti itu gitu. Makanya saya nanya, kok kamu hapus IG enggak unfollow Anda? Kan bingung ya. Coba Uya Atau kalau digituin. atau Mbak Angel Elga pernah punya salah mungkin yang menyakiti perasaannya Salah tuh saya sampai di unfollow nggak ada? Salah saya bodoh karena terlalu percaya sama dia itu Nggak aja. pernah marah-marah audio tuh pernah mau di kafe nggak? Enggak lah, enggak. Kalau marah-marah kan nggak mungkin saya foto bertiga dong. Oh iya, Iya siap, dong. damai. Iya, iya. Heeh. Oke. Jadi intinya sampai sekarang komunikasi Mandek. 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 2 miliar tidak ada sama sekali. Tidak ada. Nah, pertanyaannya, orang yang udah listing, orang yang beli token itu token Angel, Lelga gitu kan. Berarti kan beli mempercayai Mbak Angel. Mereka bisa jadi dong orang yang nggak ngerti permasalahan nuduh Mbak Angel yang bawa lari duit dong. Iya. Mbak Angel yang menggelapkan uang mereka dong. Ya, Bener nggak? ini Itu yang- ada nggak tuduhan begitu? Ada. Salah satu kan waktu itu banyak yang komen di Instagram aku karena nggak aku bubris, nggak aku balas-balas gitu. Karena kan aku bingung yang mau balas apa. Karena aku nggak ngerti. Nggak kan. ngerti. Nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Akhirnya mereka komen lah di salah satu brand ambassador aku. Waktu itu kan aku jadi brand ambassador di salah satu klinik gitu ya. Terus posting lah si klinik ini promo lah gitu. Itu langsung di komen. Di komen dari Di komen. para pembeli token itu. Nggak tahu itu pembeli token Atau atau buzzer. apa. Aku Ya. nggak ngerti ya. Apa komennya? Jangan para brand ambassador jangan memakai Angel Elga karena dia bawa lari uang kita. Menipu. Aku kaget kan, langsung di capture sama owner aku, Angel ini ada apa gitu. Ada Tuh. 2 brand aku loh di komen kayak gitu. Berapa orang yang komen? Ya aku lihat sih ada lebih dari 5 orang ya. Artinya, tapi kalau saya bisa ngomong, orang-orang itu juga yang nggak ngerti permasalahannya juga mungkin akan berpikiran Mbak Angel yang mau lari duit Sama, dong. Betul. Karena kan gue beli token atas nama Angel, token Angel pasti taunya punya Mbak Angel kan. Benar. Dia nggak tahu kalau Mbak Angel hanya brand ambassador. Iya, makanya aku minta kemarin terakhir Iya. udah kembalikan uang-uang orang yang sudah kalian terima lah ya gitu. Terus juga menghapus namaku gitu loh. Aku minta seperti itu karena aku baru tahu setelah kok dia nggak bayar aku sebagai brand ambassador, terus uang aku yang 100 juta nggak jelas kemana. Oh berarti kan Karena udah sempat beli juga di presale, Iya. beli koin sendiri nih. iya, jadi akal sehatku berpikir akhirnya begini, lah saya aja brand ambassador dihianati gimana orang lain gitu loh. Gitu. Karena menurut ini saya yang main kripto ya. Iya. Dalam arti kata misalnya seseorang ada suatu developer ngeluarin token atau koin apapun. Mereka tuh punya kewajiban developer itu untuk menjaga agar harga di market itu stabil. Stabil. Betul. Atau malah naik turunnya stabil Ya, sedikit. karena setiap jual beli, Ya. trading, Ya. jual atau beli, mereka tuh dapat presentasi. Nilai transaksi. Biasanya ya. uang itulah yang Ya. mereka pakai buat nanti nyuntik-nyuntik supaya Ya. jangan Naik terlalu turun gitu kan. Nah, intinya adalah kenapa suatu token itu bisa ngedam gitu kan. Biasanya pertama orang kan presale. Ya. Presale yang beli siapa sih? Orang-orang kita-kita juga. Benar. Yang kenal-kenal. Developernya pasti Ya. persentase paling banyak dipegang sama developer. Bener nggak? Benar. Nah, pas listing kan pasti naik tuh. Betul. Iya kan? Nah, biasanya developer yang nggak punya tanggung jawab biasanya nih, kita ngomong umum ya. Ya. Mereka langsung ngejual, mereka udah untung nih. Karena harganya naik tuh pas baru listing. Jual, habis itu harga kan turun. Udah mereka kabur nggak ngejagain. Ya, itu salah satu bentuk permainan dugaan penipuan ketiga ya. Iya, karena tanggung jawab dia nggak punya tanggung jawab Iya. untuk ngejaga harganya Iya. di market buat stabil kan. Iya. Jadi Jadi ngambil keuntungan iya, sepihak gitu ya. Jadi sindikasi jadinya. Kalau itu Ini tampaknya saya bicara umum ya. Iya, enggak. Duga, Secara iya. umum dan khusus itu tampaknya menjadi suatu sindikasi. Iya. Pola atau modus. Iya. Modus dalam kripto, di mana orang nggak paham kripto masuk kejebur, mereka ambil tuh pergi mereka. Itu yang ketiga, masuk dalam unsur dugaan penipuan. Yang keempat, dugaan penipuan yang keempat adalah mengenai uang 100 juta. Ada cerita di mana nanti Mbak Angel masukkan dulu uang 100 juta untuk dipakai sebagai pembelian kan, account kan. Iya. Tapi uang itu ditransfer ke rekening pribadi. Oh, jadi bukan ke rekening perusahaan atau Bukan, ke rekening pribadi atau dimasukin ke yang perempuan. Hmm. Lah, ini bagaimana apakah mereka memainkan ini
dalam sistem kripto ini mereka yang beli segala macamnya. Tapi Mbak Angel tanya, akunnya mana? Nggak ada juga. Malah mereka bilang, oh kami balikin deh, kami kembalikan uangnya Mbak Angel. Oh tuh, oke. Mbak Angel nggak megang wallet sama sekali? Enggak. Tidak megang. Aplikasi apapun nggak megang, karena langsung transfer ke rekening salah satu oknum Oke, istri saya aparat paham. ini. Artinya Mbak Angel ini sama sekali nggak ngerti soal kripto ya? Betul. Nggak ngerti. 0%. No. Artinya Mbak jangan Angel. 0%, Saya tahu. 0,1 lah. Saya Iya, tahunya iya, tadi. iya. Tahu cuma ini token Iya, gitu kan? token. Saya gitu. taunya tadi awal tuh saya bilang, token apa sih? Token listrik. Saya bilang, Iya, gitu yang kan, bunyi kalau udah begitu, mau gitu tanggal kan. tua, Cuman ya. kalau ngeliat, terus ngelihat beberapa teman artis, ada yang lagi launching, contoh kayak Mas Anang sama Mbak Shanti, gitu kan. Oh iyalah aman deh, karena mereka juga launching gitu kan. Pikir aku begitu, positive thinkingnya. Waktu awal omongan manisnya dijanjiin ini bakal jadi berapa nggak? Oh pokoknya Apa nih coba? Coba saya dengar. Pokoknya ya Mbak, nanti begini kita nggak apa-apa Mbak Angel mesti pembagian hasilnya sekian karena pasti gini, karena kan nanti kalau pakai nama Mbak Angel kan relasinya Mbak Angel kan akan masuk semuanya dan Mbak Angel bawa orang gini-gini kan. Aku langsung takut gini, aku aja 100 juta nggak jelas, gimana aku mau ngenalin orang relasi Untung belum aku. kenalin orang. Untungnya aku bilang, mohon maaf ya, saya sebagai brand ambassador, saya tidak mau ikut untuk memperkenalkan orang-orang. Tadinya aku nolaknya baik-baik begitu kan, beban karena moral. dari awal aku udah berpikir gini, aduh ini kayaknya nggak beres nih. Kalau nggak beres kenapa diambil brand ambassador-nya, Mbak? Enggak, setelah udah masuk. Oh, setelah masuk. Setelah udah masuk gitu, karena awal masuk aku udah minta nih laporannya mana setelah 1 bulan ya. Ini bagaimana, apakah rugi, apakah ini untung, atau aplikasinya apa gitu loh. Baru aku Nggak ada pikir, sama sekali. Nggak ada. Oke. Sekarang artinya yang dilaporkan polisi ini berarti pasal apa? Pasal dugaan penipuan. 378? Ya tadi Tuti kan? Tuti, Tukang tukang tipu. tipu. Nah, Oke. itu tadi itu pasal Tuti. Oke. 378 KUHP. KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum. Penggelapan nggak? Belum, Maaf, belum, nama belum. Tuti. Karena kita lebih Oke. concern ke penipuan karena memang dasarnya itu dulu. Oke. Kita belum tahu uang ini gelap apa terang, belum tahu juga. Kalau gelap kita, tapi dia memang ada dia kembalikan 30 juta ya, kita fair aja ya. Ya, dia Ada kembali 30 juta. Karena waktu terakhir ketemu tuh saya bilang, saya mau ketemu sama kamu tapi satu-satu diselesaikan. Satu, uang saya 100 juta dikembalikan, habis itu kita nego kepastian bayar brand Fee ambassador. ambassador, brand Ya kan? ambassador. Karena saya minta terus uang saya itu, tanpa saya memberikan rekening, tiba-tiba dia sudah ada rekening aku. Ternyata dia lihat di kontrak itu, dia transfer 30 juta Ngerti. dengan alasan, Mbak, ada kok chatnya yang tadi itu, maaf ya saya limit nanti malam jam 12 baru bisa 70 juta lagi. Oh, oke, saya pikir mungkin benar. Ya. Tapi kok kalau misalnya ada uangnya nih, saya tunggu lagi jam 12 sampai jam 1, jam 2 antara mau ngetes juga ini orang bener apa bohong ya. Ternyata nggak dijawab juga, ke besoknya nggak dibalas juga, sampai 1 minggu saya bilang ini sih bukan limit, jangan-jangan ada duitnya. Karena kan kalau namanya limit kan lewat jam 12 udah Ada bisa lagi. dong gitu kan. Udah langsung nggak ada komunikasi lagi gitu. Oke. Intinya adalah mereka mengembalikan 30 juta setelah Mbak Angel ngelapor ke polisi bukan, Mbak? Oh, Sebelum? sebelum. Sebelum. Oke. Tapi setelah ini kan somasi ada bermacam-macam somasi. Ada somasi tertulis secara resmi, ada juga lewat sekarang kan percakapan media kan WhatsApp segala macam. Itu termasuk bagian somasi walaupun informal ya. Tapi kan Iya, iya, kita ngerti. minta toto dikasih begitu. Nah, sebelum laporan polisi mereka memang mengembalikan uang 30 juta. Tapi setelah itu sesuai dengan ceritanya Mbak Angel. Nah, Mbak Angel pernah minta nggak itu dicicil? enggak ada. Minta seketika sekaligus. Aku memang 100 pernah. juta kan? Iya, Tapi seketika. aku pernah ngomong gini juga, ini harus dikembalikan. Kalau kalian nggak kembalikan, aku mau lapor polisi nih. Gitu. Oh, sempat mengancam begitu, Iya. akhirnya dibalikin. Nah, itu salah satu Bukan bentuk ancaman somasi lah, informal cuman ya. Oke. ke mereka lah. Ini saya nanya sebagai kuasa hukum dan Siap. pengacara ya. Ya. Ada kemungkinan nggak kalau seseorang yang diduga melakukan indikasi penipuan, misal 100 juta, Iya. dia mengembalikan 30 juta, biar ini kasus bisa jadi perdata. Oke, saya jawab secara sederhana. Aku ya. juga beda gitu. Oke. Tidak serta-merta setiap pengembalian uang dengan cara mencicil itu adalah persoalan perdata. Persoalan perdata itu kalau hutang piutang. Utang piutang. Walaupun lisan atau tertulis kalau saya utang ya, Iya. saya utang 50 juta, saya baru bisa bayar 10 juta, bayar itu. Itu perdata murni. Perdata murni. Tapi ini Kalau- kan bukan cerita utang piutang. Iya. Jadi setiap yang perdata adalah Kalau emang awalnya utang piutang. Tanggung hutang piutang. Ini contoh ya. Iya. Kalau ini kan tidak. Ini kan dari Dugaan suatu kerjasama. 378, ya. 37 lapis. Iya, 378 iya, lah. iya, iya. Jadi itu ya, Iya, tidak itu semerta-merta kalau dibalikin duit itu bisa Adalah- jadi perdata. Tidak, Oke, tidak. tuh. Itu baru pinter, Bang. Nah, Lulusan mana?
Universitas Indonesia. Indonesia. Universitas kami. Gue demen nih. Ini baru sarjana hukum ngerti. Masa penipuan dibilang utang piutang, Bang? Aduh, kacau deh apa. Kira-kira begitulah. Iya. Oke. Jadi kita ketemu di kampus ya, Pak. Ya, kita reuni ya. Iya. Oke, jadi sekarang udah SPKT udah? Pelaporan kepolisian sudah. Udah sudah, LP, naik LP? LP sudah. Udah ada Jadi gini, minta dipanggil undangan klarifikasi? sudah clearance. Jadi gini, Iya. setiap LP kan sekarang itu ada yang namanya laporan polisi ya, tapi Iya. didahului oleh penyelidikan. Jadi Betul. ini dalam proses penyelidikan dugaan penipuan tindak pidana dengan modus kripto aset. Jadi ngelapornya di mana kemarin? Ngelapor Polres Jakarta Selatan. Di Polres. divisi? Ya tentunya di SPKT kan, Iya. kemudian naik dia ke wilayah reserse, Oke. kemudian ya sudah masuk kepada proses clearance. Pertama yang dipanggil adalah pelapor sekaligus korban. yaitu- Udah nih. Sudah. Udah. Kemudian saksi dua orang saksi yang memang mengetahui dan mengikuti langsung. Yang pertama Manajer. adalah Tata Lim. Manajer. Tata Lim adalah manajer artisnya Mbak Angel yang setiap Oke. hari dan dia yang pertama kali diajak untuk bergabung di permainan kripto. Dia diminta menemui Mbak Angel supaya Mbak Angel tertarik gitu. Tata Lim. Yang kedua adalah Bang Ozi Saputra. Bang Ozi Saputra ini memang teman terdekatnya Mbak Angel saat ini. Jadi memang kemana-mana bareng Mbak Ozi. Sehingga Oke. dua saksi ini sudah. Saksi berikutnya nanti ada mungkin di hari Jumat ya. Setelah itu tentunya karena ini masih lidik, tentu clearance juga harus dikejar terlapor dulu. Benar nggak sih apa yang diceritakan oleh para saksi ini? Betul. Harus ada undangan klarifikasi. Iya, clearance dua. Kalau kemudian sudah masuk posisinya mereka terlapor memberikan keterangan, timbang-timbang pihak penyelidik menilai apakah sebentar, bukti dibawakan dulu. Kemarin kita sudah bawa bukti. Iya. Bukti Bukti chattingan, bukti transferan, kemudian bukti foto. Sudah kita misalnya cukup barang bukti sementara dalam proses lidik. Ketika masuk kemudian mereka sebagai terlapor dan sudah ini baru timbang-timbang Gelar namanya, perkara. gelar perkara. Iya. Analisa terhadap persoalan perkara. Gelar perkara bahasa sederhananya. Iya. Apakah ini bisa masuk unsur pidana penipuan apa tidak? Kalau sudah masuk diduga ada indikasi penipuan dengan dua alat bukti yang sah dan saksi yang cukup, Iya. bisa masuk ke penyidikan. Oke. Harapan kita adalah itu. Kalaupun tidak, kita akan kejar ke sana. Saya mau tanya nih. Siap. Ini kan berkaitan dengan istri seorang aparat. Ya, Iya. Yakinkah persoalan ini bisa naik ke gelar perkara? begini. Istri aparat ataupun bukan istri aparat itu bukanlah persoalan. Kita harus percaya sama kepolisian kita kan? Persoalannya adalah hukum. Betul. Kita harus percaya sama hukum kita. Iya. Bukan kepada polisinya, bukan kepada pengacaranya, bukan kepada hakim, tapi hukumnya. Betul. Hukumnya berkata apa? Dan Sama kita- unsur-unsur iya. hukumnya berkata apa? Dan kita percaya bahwa Kita kepolisian kita profesional ya kita percaya negara ini baik. di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Baik. Semuanya bisa berjalan dengan profesional, Baik. tidak tebang pilih, dan tidak pilih kasih, betul ya? Betul. Iya. Jadi tajam ke atas, tajam ke bawah, tajam ke kiri. Tidak tajam ada ke tumpulnya kanan. ya? Tidak ada tumpulnya. Luar biasa. Hukum itu tajam. Memang ada tumpulnya juga kadang-kadang. Iya, kan bisa diasah lagi. Iya. Siap. Tergantung siapa pemimpin yang suka Betul, ngasah. ya. betul. Kira-kira gitu, Pak. Berat nih bahasanya. Wah, ngerti. Lulusan ukurannya. UI. Tingkat tinggi ngobrolnya memang. Iya. Nah, gitu. Saya bukan artis emang, Bang, tapi lulusan UI, Bang. Iya. Abang lulusan mana, Bang? Kalau gue Saya ngomong pamer-pamer saya. Oh, iya. kalau gue lulusan UI nggak ketipu mulu ya. Oh iya, Hidup saya gue ya. lulusan UI aja ketipu kemarin. 100 juta. Apa? Itu masa nggak tahu? Nggak tahu. Yang biasa jualan tas palsu tahu nggak? Oh, nggak nonton. MZ. Apa itu? Wah, Gue nggak pernah nonton. Kita cerita, Aduh, nanti kita cerita. ngurusin kerjaan Nanti kita mulu cerita, nih. nanti kita- Biasa, ya, abis ini. janda Ya kan iya, benar-benar. kejar setorannya Iya, mesti iya, keluar iya, rumah iya, subuh, iya, pulangnya iya. subuh gitu kan. Iya, Ngapain iya. coba lenong kali gue. Iya. Nggak pengen nikah lagi? Nah, nantilah. Saya kenalin, saya punya temen loh. Hmm. Kemarin yang tanding tinju. Enggak mau. Hah? Enggak. Nggak mau? Enggak mau, ntar aja. Oh, Aldi Tahir. Oh, enggak mau. Bukan Vicky Prasetyo, bukan. Secara psikologis kita kembali ya, ini Iya. bukan hukum Iya, lagi, iya, psikologisnya Mbak Angel ini memang ya ketika Iya. cerita banyak memang ada trauma psikologis. Iya. Kita juga mungkin harus menjaga perasaan Mbak Angel. Iya, iya. Jadi kita hindari yang memang membuat trauma ini. Oh ya, ini saya intermezzo aja, Pak. Intermezzo. Somasi lagi, Pak. Ini kan cuma ini analisis. Iya, saya ngeri nih, saya udah masalah somasi saya ngeri. Baru dapat saya di somasi. Benar, iya benar.
Iya benar. Bang nih. Iya. Berarti Mbak Angel ada di tangan pengacara yang tepat ya? Iya. Saya langsung diingetin loh. Alhamdulillah. Sorry Mbak ya. Amin. Maaf Mbak. Maaf loh ya, Iya, maaf loh ya. Maaf juga loh saya loh. Oke, terima kasih banyak dan ini udah jelas Siap. semua permasalahannya. Iya. Jadi orang yang belum mengerti udah mengerti duduk permasalahannya. Iya. Orang yang selama ini juga membeli token ini juga ya Semoga mengerti juga. mengerti. Tapi ya bisa silakan bertanya Iya. aja langsung sama Mbak Angel. Karena biar bagaimanapun Dan- Mbak Angel tetap harus menjelaskan ke mereka karena nama Mbak Angel ada kan, bener Iya, nggak? dan aku juga membuka ruang juga buat semua yang merasa dirugikan, Iya. yang benar-benar kan aku nggak ngerti di Iya, sini iya, ya, iya, nggak iya, ngerti iya. apa-apa gitu. Kalau memang kalian merasa dirugikan juga, nggak apa-apa. Kita siap membantu juga, tim lawyer aku juga akan siap membantu biar sama-sama bisa membuka tabir ini sebenarnya ada apa sih di dalam token ini gitu. Oke, setuju. Oke, sudah clear sekali saya lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Mas. Terima kasih, Bang. Mas ya karena orang Makasih. Jawa Iya, ya, ya. Terima kasih Mas Uya. Terima kasih Mbak Angel Elga. Ya. Close the door. Enggak, Open the door. Udah tutup aja, ya. udah malam. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.